penanggap kedua. Silakan Pak Taslim Syara. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Amin yang saya hormati dan seluruh para peserta webinar ini, maaf saya tidak tampilkan gambar karena signal di rumah saya agak melemah, takutnya justru makin merusak suaranya. Di buku Amin ini ada hal yang paling menarik menurut saya, itu justru di alinea pertama ditulis di pengantar oleh antropolog Mukhlis Supaini. Nah, beliau mengatakan begini, tidak ada suku bangsa di Indonesia ini yang seberuntung orang Kaili, karena orang Kaili itu masih bisa mendengarkan irama masa lampaunya melalui lantunan instrumen dari sebuah regalia yang mereka sangat sakralkan. Nah, itulah Kakula. Nah, itu regalia itu adalah sebuah penanda masa lampau, penanda identitas kerajaan dan seterusnya. Nah, saya sedikit agak mereview kembali tentang kawan Amin Abdullah ini ketika baik beliau studi di Hawaii maupun ketika juga melakukan melengkapi studinya di Leiden. Dan ketika beliau akan ke sana, saya dan beliau sempat diskusi agak panjang dengan beliau, sampai di Leiden pun masih kadang kontak-kontakan lewat email. Nah, penjelasan beliau di Leiden itu tentang memainkan musik Kakula di Leiden, hingga saya menulis sebuah di kolom di portal Aliansi Jurnalis Independen Kota Palu, Aji Palu, menulis tentang sebuah judul tulisan Kakula di Leiden, begitu judulnya, Kakula di Leiden. Jadi orang akan terperanjak mungkin membacanya karena kenapa kok tiba-tiba ada Kakula di Leiden dan siapa yang membawa musik itu di Leiden. Nah, ini yang ingin saya gambarkan. Jadi tulisan itu saya mencatat bahwa ketika irama-irama Kakula yang sangat ritmis dan sangat dimainkan oleh Amin Abdullah di Leiden, maka dengan demikian musik itu masuk ke seluruh atmosfer dunia, memasuki sampai akhirnya masuk di Kota Palu, irama itu. Tetapi ketika masuk irama di Kota Palu, sayangnya irama Kakula itu hanya kita dengarkan sesekali, itu pun ketika ada pesta perkawinan. Selebihnya irama itu tenggelam, dia tidak lagi menjadi identitas penanda kultural seperti masa lampau di zaman-zaman kerajaan. Nah, itu kenapa begitu? Tadi Pak Suhaib sudah menjelaskan, mudah-mudahan menjadi bahan pelajaran di sekolah-sekolah. Itu sangat menarik sekali. Saya sudah mencoba juga untuk membaca daripada buku ini. Kakula memang itu menurut saya memang menarik untuk dijadikan sebuah objek studi. Saya bahkan di zaman mahasiswa dulu pernah menawarkan ke Pak Hasan Baswan bagaimana kalau kita lakukan festival Kakula yang pesertanya ada SMA dan ada mahasiswa, supaya dia bisa terwarisi dari generasi ke generasi. Sayang itu tidak bisa ini karena memang ketika itu agak sulit orang mendukungnya kegiatan-kegiatan seperti begitu. Kecuali kalau kita bilang kita lakukan festival musik rock, pasti disetujui ketika banyak sponsor akan mendukungnya. Nah, kita kembali ke masa lampau ketika Kakula itu ada di zaman lampau. Ada di buku Amin ini menjelaskan tentang memang Kakula itu dia menjadi simbol status dari para madika. Namun dalam sejarahnya dia tidak diajarkan, dia tidak menjadi salah satu pembelajaran di zaman Belanda di sekolah-sekolah di Palu. Dia hanya menjadi sekolah-sekolah zaman Belanda karena ketika itu hanya lebih tertarik kepada musik bambu. Nah, kenapa itu? Nah, kalau kita telusuri lebih jauh di sini, bahwa Kakula itu dalam bukunya Amin Abdullah ini, dia merupakan sebuah hadiah yang diberikan oleh Dato' Porama ketika beliau mensiarkan Islam di Lembah Palu. Maka jadilah Kakula di Palu, Talempong di Padang. Kira-kira begitu kalau kita telusuri lebih jauh. Nah, namun perkembangan Kakula ini ada hal yang menarik. Kakula, terlepas dia telah melakukan ada proses metamorfosis dari Kakula itu, dari Kakula Nuada, Kakula Kreasi, sampai Amin sendiri dengan ensemble Modero Palu. Namun ada hal sini yang mungkin saya juga perlu menanyakan ke Amin Abdullah.
di buku ini dijelaskan bahwa memang di Kakula itu, ya khusus untuk Kakula Nuada, itu ada 3 yang lagu wajib yang perlu ada, yang berkembang selama ini, yakni Nduan Dua, ada Bali Nuada, juga ada Palangga. Berikutnya juga ada alternatifnya disebut Gambusu. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Amin Abdullah di sini, dan itu tidak terdapat di buku ini, saya sesungguhnya ingin ingin sekali Amin melakukan konten analisis terhadap irama-irama itu dan syair-syairnya. Maksudnya begini, taruh berlebihan kalau saya bilang konten analisis, atau minimal begini, Pak Amin. Ketika Sultan Hamengkubuwono ke-9 meninggal, wafat di Jogja, jasadnya diusung di keranda sebuah kereta menuju Imogiri, itu dimainkan sebuah gamelan. Dan gamelan itu iramanya sangat ritmis dan sangat menyayat hati. Dan disebutkan di situ bahwa irama ini hanya ditampilkan ketika Raja Yogyakarta meninggal dunia. Kita yang orang Sulawesi mendengarkan irama itu begitu sangat itu irama itu sangat dia sebagai identitas bahwa orang Jogja sedang berduka. Nah, itu maksud saya. Nah, kenapa misalnya Amin tidak menjelaskan pada kita kecuali pada irama-iramanya ada apa di balik hingga lahirlah sebuah komposisi wajah seperti Nduan Dua, Bali Nuada, Palangga. Ada apa peristiwa historik di balik itu? Apakah ada hal yang menyayat hati atau adakah kegembiraan di situ sehingga irama-irama ini lahir? Dan itu ditolak oleh Belanda di sekolah-sekolah. Nah, ini yang yang saya tidak dapatkan di buku ini. Tapi saya mungkin kalau dijelaskan lewat saat ini mungkin juga perlu untuk kita ketahui. Jadi irama ini penting untuk ya saya pakai istilah tanda kutip studi konten analisis dengan irama-irama ini penting. Ada apa di balik itu? Di zaman lampau, di zaman sejak sebelum Indonesia merdeka, dan pun yang dimainkan di zaman-zaman ketika walaupun dalam kalangan yang terbatas sampai dengan Kakula Nuada Talise, itu ada apa di balik itu semua. Nah, itu mungkin mudah-mudahan sebentar Pak Amin bisa menjelaskan kepada kita. Nah, yang lain juga ingin kita lihat di sini bahwa apakah mungkin juga bisa kalau boleh saya sesalkan tanda kutip juga musikal di sini bahwa terjadi pergeseran fungsi dari penanda identitas para Madika di Kakula itu sendiri menjadi Kakula kreasi. Berikutnya Amin Abdullah dan kawan-kawan melahirkan ensemble Modero Palu, dan entahlah apa nantinya yang proses metamorfosis Kakula itu pada akhirnya menenggelamkan musik awalnya, yakni Kakula Nuada. Kita melihat betul kata Pak Suhaib tadi, Kakula Nuada itu seperti apa sih dengan 3 lagu wajib itu yang perlu diketahui orang. Dan jadi ada Kakula Nuada wajib ada di semua, mungkin perlu direkam saat ini, juga Kakula kreasinya Pak Hasan Baswan dan ensemble model juga seperti apa. Dia menjadi objek studi, tidak justru menenggelamkan musik-musik aslinya. Jadi yang berkembang ini musik-musik yang sudah terkontaminasi dengan musik-musik modern. Pada akhirnya kita kehilangan identitas penanda budaya kita. Nah, itulah mungkin yang saya sebutkan sini, dan moga saja lewat bukunya Amin ini, buku Amin ini menarik sekali karena di dalam buku ini tidak hanya soal sejarah tentang Kakula itu kita dapatkan, tapi juga kita mendapatkan sejumlah informasi menarik tentang ruang di Kota Palu. Karena dari Kakula kemarin, Kakula Nuada yang jadi penanda identitas para zaman-zaman kerajaan itu berubah menjadi identitas penanda kewilayahan untuk penjemputan para tamu-tamu Madika di pelabuhan Talise. Nah, itu mungkin yang bisa disampaikan, tapi secara umum kita harus mengucapkan dan bangga kepada Amin Abdullah karena beliau sangat serius untuk mendalami ini. Karena ketika Amin Abdullah masih di Palu, beliau sempat banyak bercerita kepada saya tentang idenya begitu besar, tapi dia tidak bisa memasuki saya ingat sekali ketika mengatakan ditunjuk jadi pimpro, dia jadi stres untuk jadi pimpro, malas.
dia kehilangan anak kreasinya. Jadi saya bilang kamu di Palu itu, Amin, seperti ketika sebelum wawancara di TVRI, saya ingat sekali, saya waktu itu yang hostnya, bermain di kolam yang kecil, sebaiknya bermain di kolam yang besar. Nah, alhamdulillah reputasi Amin bisa bermain di kolam yang besar. Tadi doanya Pak Suhaib, mudah-mudahan bisa lebih besar lagi kolamnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.